Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin Jailani. Saya dari Eskul SNIP Semakin Zenius in Pocket. Ingin mewawancarai Bapak perihal eskul yang Bapak bina, yaitu eskul Furkon sama Hapsi, Bay. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan untuk Bapak. Ya, mohon dijawab, Pak ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak siapa? Nama Bapak Amiruddin Muin SHG, biasa dipanggil di sekolah Amir. Pak Amir ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak ya, sejarah singkat awal terbentuknya ekstrakurikuler Hapsi ini apa, Pak? Kalau masalah sejarah singkatnya, sebelumnya Hapsi itu ada namanya Rebana, ya kan? Ada namanya Rebana, yang kedua ada Nasyid. Nah, karena kalau kita ikut lomba di Reban itu biayanya sangat banyak ya. Nah, makanya kami tiadakan, karena ada dan nasyid juga susah. Biasanya kalau ada perlombaan nasyid itu biasanya minta akapela, dan siswa jarang bisa seperti itu. Nah, dia mengatakan ribet Pak yang seperti itu. Nah, tahun 2016 kalau tidak salah itu adalah teman-temannya Rafli itu, Pak, bagaimana kalau kita di Purkon itu bentuknya yang namanya Hapsi? Ada enggak? Pesertanya ada, dan itulah awal mulanya terbentuknya Hapsi di SMK Negeri 1 tahun 2016 kalau tidak salah. Tapi masih di bawah naungan Furkon. Kalau sekarang sudah beda ya? Masih belum tetap ada dari sekolah, masih di bawah naungan Furkon. Oh, masih di bawah naungan Furkon. Jadi istilahnya Hapsi ini kayak bagian dari Furkon gitu ya. Maksudnya divisinya gitu ya. Ya, termasuk planningnya itu ya. Ya, misalnya kalau di Furkon itu ada namanya taklim kan, misalnya ada pengajian itu 2 kali sebulan. Latihan Hapsinya 2 kali sebulan juga gantian. Oh, ganti-gantian gitu, Bu. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Bu. Penghargaan atau pencapaian apa yang sudah diperoleh selama Hapsi ini berdiri, dan apa yang menurut Bapak paling berkesan gitu? Oh iya. Yang paling berkesan penghargaan. Yang pertama pas tahun 2016 itu, pas sekitar sebulan atau 2 bulan dibentuknya itu, ikut lomba di Ibnu Khaldun, ya kan? Ibnu Khaldun itu, dan dapat juara, meskipun sebenarnya juara 3, tapi kan ada teman-teman sana, Pak, kita juara 3 tapi berdua, karena mau dipilih cuma 1, terpaksa kita harapan 1. Bapak tanya ke ya? siswa itu, kenapa nak? Itu teman-teman saya kan yang panitianya. Sebenarnya nilainya sama, cuma karena harus diambil 1, ya terpaksa yang SMK 1 juara harapan 1. Nah, lawan-lawan waktu itu kategori umum, bukan pelajar. Ada dari kilo 19 itu ya, pesantren itu kan. Jadi ya, berbagai majelis ya. Ada dari umum majelis, dan kita alhamdulillah sebenarnya meskipun juara harapan 1 ya kita bangga karena baru pertama kan. Iya. Dan lawannya kita ya itu tadi dari pesantren ya, dan sarapan paginya latihan seperti itu. Iya. Berarti yang berkesan banget buat Bapak ya. Tapi yang paling berkesan ini di awal tahun 2020 sebelum corona kan, sebelum pandemi ini, Hapsi itu lomba di Samarinda, di Samarinda. Iya, Pak. Itu tepatnya di SMA Melati, ya kan? Siap. Dan seharusnya kan kita nginap, karena budgetnya kurang. Anak itu istilahnya, misalnya dia di urutan kedua, dia di terakhir dia tampil, karena kita sudah pesan sama panitia minta tolong tampilnya di terakhir. Kenapa? Kan ini pulang pergi, ya kan? Nah, itu. Nah, dan alhamdulillah setelah tampil, banyak tepukan tangan daripada penonton, dan alhamdulillah juara 2 waktu itu, kan? Baik, Pak. Itu yang paling berkesan bagi yang Hapsi, ya. Oke. Dan terakhir itu karena setelah itu tidak ada lomba lagi. Siap ya, karena pandemi corona, Pak. Iya. Oke, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, program kerja atau kegiatan apa yang dilakukan oleh ekskul Hapsi ini? Ya itu ya, cuma latihan-latihan aja. Biasanya kalau sebelum corona itu 2 kali sebulan, ya kan. Misalnya kalau di Furkon kan tadi kan Hapsi kan di bawah naungan Furkon, ya kan. Nah, kalau taklimnya atau likoknya misalnya minggu pertama, berarti otomatis minggu kedua adalah Hapsinya itu. Oh iya, jadi selang-seling gitu, Pak. Selang-seling ya. Untuk jadwal latihannya, Pak. Pengalaman atau kegiatan apa yang menurut Bapak paling berkesan selama membina eskul Furkon dan Hapsi ini, Pak? Pengalamannya. Iya, pengalaman Bapak pribadi atau?
Pengalaman pesan atau pengalaman? Pengalaman Pak. Pengalamannya Bapak ya, pengalamannya rata-rata ya baik semua, karena yang ikut di Hapsi dan Nasid itu Purkon itu biasanya anak-anak berprestasi di bidang akademik, ya kan, akademik. Ya. Bisa sampai lihat itu kan biasanya peringkat 1 2 3 rata-rata itu. Oh, Ya, gitu. siap Pak. Untuk pesan dan kesan Bapak untuk ekstrakurikuler Jadi Furqon dan pesannya Hapsi ini Pak. ya, karena kita dalam bidang keagamaan, ya kan, ada kan kadang pepatah mengatakan panas setahun hujan sehari, ya kan. Itu meskipun misalnya kalau bukan anak-anak Rois melakukan perbuatan yang tercela kan tidak jadi masalah kan, biasa aja. Iya, Pak. Tapi kalau pas anak Rois yang melakukan, meskipun dia baiknya setahun sekali melakukan, itu yang diingat orang, ya kan. Itu jadi pesannya Bapak, jagalah adab kalian, ya kan, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu sebenarnya, ya. Siap. Itu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan dan atas kesempatan Bapak memberi waktu buat kita bisa wawancara Pak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.